Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi praktikum kita, praktikum ketiga, dengan topik koneksi dua jaringan dengan dua router atau lebih. Di sini baru akan nampak sistem routingnya. Nanti saya akan demonstrasikan dan sekaligus tutorialkan bahwa eh, proses routing bisa dilakukan melalui secara teori yang seperti saya sampaikan di kelas teori. Nah, sekarang uh, skenario yang kita pakai adalah menghubungkan dua jaringan, yaitu 192.168.1.0/24 dan 10.0 melalui jaringan router. Karena di sini dua router, maka dia harus dipetakan ke dalam satu jaringan tertentu, yaitu 192.168.2.0/24 menggunakan router 1841. 1841 adalah router pertama, router yang paling sederhana dari Cisco. Oke, kita masuk ke materi praktikumnya. Seperti yang saya sampaikan, kita akan buat beberapa jaringan. Kita buatkan dulu dua PC di dalam satu jaringan. Skenario pertama yaitu menggunakan satu switch, ya. Kemudian kita akan hubungkan lagi PC kedua, jaringan kedua, maaf. Kemudian kita tempatkan satu switch juga di sini. Agak jauh kita bikin. Ya. Oke, kemudian kita tempatkan router 1841 dan 1841. Oke. Ini adalah jaringannya, coba kita hubungkan. Ini oh iya, satu lagi, kalau kita menggunakan ini icon yang ini, maka itu jaringan kabelnya ditentukan oleh si Cisco. Ingat bahwa jaringan komputer ke komputer itu menggunakan cross cable, kemudian jaringan dari komputer ke switch itu menggunakan strike cable. Nah, router di sini itu dianggap seperti layaknya PC, sehingga router ke router itu menggunakan cross cable, router ke komputer menggunakan cross cable, router ke switch itu menggunakan strike cable. Nah, kalau kita menggunakan yang seperti ini, maka strike dan cross itu ditentukan secara otomatis. Jadi kalau kita pilih ini, misalnya ini strike, kita hubungkan lagi ini ke sini, kita hubungkan ini ke sini, begitu juga yang ini. Dan di sini kita tidak memilih port. Kenapa? Karena ini sudah juga ditentukan otomatis. Beda dengan kalau kita menentukan secara manual. Oke, kita hubungkan kabel dari router ke router. Ya, Anda lihat di sini logo kabelnya berbeda. PC ke PC itu menggunakan cross cable. Oke. Sekarang kita mulai menentukan. Oke, kita supaya gampang, supaya mudah kalian cerna, saya buatkan dulu boundary-nya. Boundary untuk ini jaringan sendiri. Boundary. Oke, saya kasih fill-nya, ini saya kasih warna yang berbeda. Ini menyatakan satu jaringan. Kemudian saya kasih lagi jaringan yang lain dengan warna ini untuk jaringan yang ini. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa router itu juga merupakan router ke router ini juga satu kelas IP, satu subnet, satu network lagi, sehingga kita butuh satu network lagi, satu gambar pembeda antara dua ini, jaringan yang ini. Oke,
Berarti kita sekarang sudah punya 3 jaringan, 3 network dengan IP yang harusnya juga berbeda. Sehingga kita wajib memberikan label supaya gampang kita mengenal. Kita ganti warnanya mungkin supaya gampang kita kenal. Iya. Saya hapus dulu. Saya ganti warnanya ke sini. IP-nya apa, IP-nya apa, dan IP-nya apa. Oke, sekarang kita kasih label IP sesuai skenario bahwa kita akan memberikan IP address. Kita berikan IP address 192.168.1. Maaf, saya lupa, saya harus buka dulu. 192.168.1.0 dan 10.0. 192.168 1.1.0 24. Warnanya kurang bagus, saya harus ganti ini. Seperti ini, kita harus mengganti warna. Kita harus mengganti warnanya supaya kelihatan. Kita harus mengganti warna. Kita kasih yang ringan saja. Oke, kita kasih di sini. Tidak bisa lagi. Oke, 192.168.1.0/24. Oke, kita kasih lagi di sini. Kita kasih lagi di sini IP juga demikian. Kasih lagi IP di sini, kita pakai 192.168.2.0/24. Kemudian kita kasih lagi di sini skenario, sesuai skenario itu 10 ya, 10 berarti ini 192.168.10.0/24. Oke, jaringannya sudah terbagi. Sekarang kita menentukan IP address ya. Oke, kita menentukan IP address. Di sini kita kasih IP addressnya 192.168.1.1 network 254.255.255.0. Oke, kita kasih. Kemudian ini 12. Addressnya 255.255.0, subnetnya 255.0. kemudian ini pun demikian. Ini kita harus deteksi dia FA 00. Kalau dia 00, kita harus ngasih IP di 00 sesuai skenario, maka 192.168.1.254 ya, kita hidupkan. Ini kalau kita mengklik yang ini otomatis kita lihat di sini langsung no shutdown-nya dilakukan secara otomatis. Jadi tidak perlu kita no shutdown seperti yang tadi praktikum sebelumnya saya buat. Ini maka konektivitas dari sini ke sini 254 tadi ya, 254 harusnya sudah bisa kita lakukan. Saya ingin dulu ke diri sendiri untuk ngecek
jaringan saya udah oke atau belum. Oke. Ya, ping ke diri sendiri jadi, ping ke komputer kedua jadi, ada reply, kemudian ke router 254 jadi. Di dalam jaringan di sini sudah oke, sudah bisa connect. Sekarang kita setting yang di sini 192.10 192 168 10.1 yang ini. Oke. 192 168 10.1. Kemudian 192 168 10.2 2550. Oke, sudah bisa. Sekarang yang ini FA00 juga, FA00 kita hidupkan, kita konfigurasi IP nya, FA00 nya kita kasih 10.254 kita hidupkan otomatis. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini IP address 192.168.10.254, posisi status uplink berarti sudah hidup. Dan sekarang kita harusnya sudah bisa connect. Kita sudah bisa ping 192 ping 192 168 10.254 ya. 254 sudah ping, udah bisa connect. Sekarang antar dua jaringan ini ke sini sudah oke, di sini sudah oke. Sekarang ini dan ini juga demikian. Ini akan terhubung ke FA01 ini interface. Ini FA00 FA01. Sekarang kita ngasih dia kita kasih yang ini 21. Ini kita lihat, kita bisa lihat petanya di sini 1.254 yang di sebelah sana. Kemudian yang ini 10.254. Nah, sekarang yang ini harus berjaringan 2.0. 2.0 kita kasih IP di sini. Ya, ini satu sudah terisi, yang ini kita kasih 192 168 2.1 2.1 250 kita langsung hidupkan. Oke, ini kita kasih, ini sudah. Sekarang ini 192 168 10 2.2 langsung kita hidupkan. Oke, kita lihat sekarang sudah hijau, berarti ini dan ini sudah connect. Kita coba koneksinya. Kita bisa dari sini kita ping, kita exit dulu, keluar dulu dari konfigurasi. Sekarang kita ping 192 168 2.1 sukses rate. Kalau 2.2 itu diri dia sendiri sudah connect. Artinya koneksi dari sini ke sini sudah oke, sini ke sini sudah oke, sini ke sini sudah oke. Nah, sekarang kalau kita ping, ya, kalau kita ping dari sini, kita ping 192 168 2.1 yang adalah jaringan tetangga di sini. 2.1 tidak mendapat reply. Kenapa tidak mendapatkan reply? Seperti praktikum sebelumnya, ini harus kita berikan apa? IP gateway kita harus setting di sini.
bahwa kalau kita mau berkomunikasi dengan dunia luar, jaringan lain, maka kita butuh gateway 254 sebagai gateway komputer yang ini. Oke, kita cek 192 168 1.254. Oke, kita selesai konfigurasi untuk yang ini juga demikian. 192 168 1.254. Oke, kita selesai. Coba kita ping sekarang. Ping 192 168 1.254. Oke, dapat reply. Sekarang kita ping ke tetangga, masih tetangga di router. Get IP translasi sebelah sana 2.1 kita sudah dapat reply. 2.2 tetangganya, oh 2.2 tidak bisa. Jadi kalau kita tanpa routing, kita masih bisa ping ke sini. Ini masih dianggap satu jaringan karena ini dia punya 2 IP. Jadi kalau kita masih ngeping ke sini saja, level sini, kita masih ping ke sini saja, itu masih bisa kita lakukan tanpa routing. Kalau ini masih dianggap satu jaringan. Kenapa? Karena ini nama lain 21 itu adalah nama lain dari router ini. Begitu juga demikian juga yang dari sini. Kita kalau ping ke sini, kalau kita IP address kita cek, kita ping ke 2.1 168 192 2.2 gateway yang ini itu tidak dapat reply. Kenapa? Karena kita belum setting kita belum setting IP gateway nya ya. 192 168 10.254 kita setting ulang. 192 168 10.254. Oke, sekarang kita harusnya sudah bisa ping ke 10.254. Oke, sekarang kalau ke 2,2, oke udah bisa. 2,1 belum bisa. Oke, sekarang kita coba setting yang ini lagi. 192 sebagai gateway 10.254. Sekarang kita coba ping. Dua langsung untuk gateway, nama lain gateway-nya. Sekarang kalau kita ke 21, nah sekarang karena Anda lihat berarti bahwa ada permasalahan. Itu kalau kita ping ke sini sampai di pintu gerbang sini bisa kita dapat reply. Tapi kalau kita ke sini udah nggak bisa. Kenapa? Karena udah di luar jaringan. Berarti kalau kita masih bicara gateway, kita masih bicara si penghubung ini, tapi penghubung menuju keluar sana itu belum bisa dilakukan. Kenapa belum bisa dilakukan? Karena membutuhkan sebuah routing protokol. Coba kita cek ya pakai simulasi. Kita cek pakai simulasi, kita ping dari sini, kita kirim ICMP ke sini. Lalu kita jalankan simulasinya, coba jalankan. Ya, masih sampai di situ saja, tidak bisa keluar. Kenapa demikian? Karena routingnya belum jalan. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikut, yaitu routing.
Nah, seperti materi teori saya mengenai jaringan network layer tentang routing. Routing itu ada beberapa jenis. Ada yang dinamis, ada yang server yang menentukan, dan lain-lain. Anda bisa baca materi, nonton videonya, dan juga baca di buku. Nah, salah satu routing yang dinamis di sini, kita lihat di sini, itu fungsinya ada di router, namanya routing, ada di device namanya router. Walaupun PC juga bisa kita gunakan sebagai router, ya. PC bisa kita gunakan sebagai router. Nah, sekarang ini adalah konfigurasi router. Anda lihat di sini routingnya ada dua, static dan RIP. Ya, RIP ini router information, ya, router information protocol. Nah, disinilah kita akan setting kalau ada permintaan dari router ini, IP network ini ke network yang ini, kita masukkan di sini bahwa ini petanya, ini IP. Kalau permintaan network IP dari network A ke network B lewat jalur ini. Nah, ini proses namanya routing. Ada routing statik, ini dikasih tahu kalau permintaan untuk network yang ini melalui hop yang mana, melalui jaringan yang mana, titik yang mana. Tapi kalau kita pakai dinamis, ya permintaan keluar dari sini, dia akan menentukan petanya sendiri, petnya dia tentukan sendiri. Nah, sekarang bagaimana menentukannya? Sekarang kita coba, kita setting di sini, ini IP 254, kita kasih tahu bahwa kalau kita mau keluar, ya, kalau kita mau keluar pakai 254, kita daftarkan di sini 10.0, ini jaringan networknya. Saya masukkan 254 tadi, dikasih tahu 10.0. Ini bisa dari sini. Kemudian kita juga kasih 10.2. 10.2 kita taruh di sini. Ya, 22. Nah, di sini kita akan dapat bahwa network yang bisa jalur ini adalah 10.82, 10.0. Begitu juga kita setting di sini. Kita setting di sini. Ya, kita matikan dulu nih sebentar, kita matikan dulu simulasinya. Kita real time dulu. Oke. Sekarang kita petakan routingnya. Routingnya kita masukkan. Kita daftarkan. Routing 21 juga kita daftarkan. Ya, 10 dan 20 itu bisa melalui jalur ini. Nah, sekarang coba kita kirim ping. Dari sini, ya, 21, kita kirim ke 21. Sekarang sudah bisa 21. Sekarang kita ke 10. 191.1 dan itu sudah juga bisa dilakukan. Begitu juga demikian yang ini. Kalau kita kirim paket sekarang ke 10.1 sudah bisa kita dapat reply. 10.2 juga kita dapat reply. Nah, demikian. Jadi sekarang kita coba simulasikan. Kalau kita simulasikan pengiriman paket, kita pakai yang jalur bawah saja. Ini kita kirim di sini. Nah, kita simulasikan. Coba kita lihat paketnya. Ya, paketnya datang. Ya. Ini paket yang gagal tadi dari atas, tadi. Kita kirim, ya, mereka bertukar. Ini Anda bisa lihat videonya di sini. Kalau Anda mau lihat, Anda bisa klik 2 kali. Nah, ini akan kita lihat videonya. Ini yang seperti yang saya jelaskan, destination address-nya, IP address-nya, dan sampai ke CP-nya. Ini semua ada tertera di sini sesuai teori kemarin. Ya, IP address-nya dan seterusnya. Anda bisa lihat. Nah, dengan demikian, dengan kondisi seperti ini, maka dua network, kita sudah belajar routing sederhana,
di antara dua jaringan dengan dua router. Ini berbeda dengan praktikum sebelum yang ini, praktikum 2 yang hanya memanfaatkan mengkoneksikan dua jaringan tanpa routing. Nah, sekarang kita sudah butuh routing karena kita sudah menggunakan beberapa hop, beberapa node jaringan. Nah, demikian materi kita, praktikum kita hari ini. Anda diminta membuat mensubmit tugas seperti ini juga dengan IP yang ada di tugas 2. Jadi silakan dimanipulasi model jaringan 2. Jadi tambahkan 2 router menggunakan IP seperti ini dengan IP 192.168.2.0/24. Demikian kuliah kita. Silakan dikerjakan tugas 2 dan tugas 3 ini dengan baik. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita.